Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khisalul mukaffiratu lidz-dzunub. Ini perkara-perkara yang menghapuskan bagi dosa-dosa. Wa min syarafi hadhihi al-ummatil muhammadiyah anna Allah subhanahu wa ta'ala fataha laha min abwabil khairi wal bir ma yaghfiru laha adh-dzamba wa yasturu laha al-aiba. Sebagian kemuliaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi ini umat dari pintu-pintu kebaikan, sesuatu yang mengampuni Allah bagi umat ini akan dosa dan menutupi Allah bagi umat ini akan aib celak. Wa ba'du tilkal a'mal fihi dhamanatul maghfirah lidz-dzunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah. Sebagian itu amal-amal padanya jaminan ampunan dosa, jaminan ampunan dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Pamin tilkal a'mal, maka sebagian amal isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbigul wudu'a abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah menyempurnakan akan wudu oleh seorang hamba, melainkan mengampuni Allah bagi hamba itu dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang kemudian. Isbagul wudu artinya adalah menyempurnakan wudu, maksudnya melaksanakan wudu dengan yang sunat-sunatnya dan menjauhi yang dimakruhkannya. Nah, itu disebut isbagul wudu. Sunat wudu seperti basmalah, siwak sebelum wudu, baku kumur, membasuh tangan, baku kumur, masukkan banyu ke hidung. Nah, itu sunat-sunat wudu yang menjadi syarat bagi isbagul wudu. Kalau orang berwudu tapi inya kada bismillah, nah itu sudah kada isbag wudu. Walaupun wudunya sah menurut mazhab kita, tapi kada sempurna. Orang berwudu tapi kada masukkan banyu ke dalam hidung sebelumnya, nah, wudunya sah tapi kada isbagul wudu. Nah, isbagul wudu itu salah satu amal yang menghasilkan suci dan lagi menghasilkan terhapusnya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang terkemudian. Wa min dzalik, setengah lagi amal yang menghapuskan dosa, ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang membaca ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba bi muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu, diampuni baginya dosanya. Nah, kapan membaca itu ada dua pendapat, bahkan lebih dari para ulama. Ada yang mengatakan membaca ini di waktu muazzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, muazzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah,
Lalu kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terusnya tadi. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat, membacanya itu di waktu muadzin selesai azan. Di waktu muadzin la ilaha illallah, habis azan biasa kita langsung Allahumma rabba hadhihi da'wah. Nah ini sebelum itu kita baca. Jadi muadzin membaca la ilaha illallah, kita jawab dulu la ilaha illallahnya, hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Nah itu maksudnya. Ghufira lahu dzambuhu, maka diampunilah baginya dosanya. Wa bi mustakhraj Abi Awanah al-Ispirayini ala sahih Muslim min riwayat Sa'd bin Abi Waqqas ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang membaca tadi diampuni Allah dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa saghair tadi, dosa-dosa yang kecil. Faqala rajulun muta'ajjiba, berkata seorang laki-laki hal keadaan dia heran, ya Sa'du wahai Sa'ad, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah apakah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Faqala jara Sa'ad menjawab, hakadza sami'tuhu, seperti inilah aku dengar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, setengah yang demikian lagi, salatut tasabih, sembahyang tasbih. Wa biha, pada sembahyang tasbih itu disebutkan anna man fa'alaha, orang yang melakukannya, yughfaru lahu dzambuhu, diampuni baginya dosanya, awwaluhu wa akhiruhu, dosa dahulu, dosa yang akan datang, qadimuhu, dosa yang lama, wa hadithuhu, dosa yang baru, khata'uhu wa amduhu, dosa yang tersalah, dosa yang sengaja, sagiruhu wa kabiruhu, dosa kecil, dosa besar, sirruhu, dosa yang dalam hati, wa alaniyatuhu, dosa yang di zahir anggota. Sembahyang tasbih itu sembahyang yang faidahnya menghapuskan dosa-dosa nang halus, dosa nang ganal, dosa nang dalam hati, dosa nang nampak, dosa nang dahulu, dosa nang akan datang. Itu keutamaan sembahyang tasbih apabila dikerjakan, walaupun dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Walaupun dikerjakan sekali dalam seumur hidup, kalau pas kebetulan diterima oleh Allah, nah maka itu faidahnya tadi. Wa qad zakarna hadhihi shalah, sungguh telah kami sebutkan ini sembahyang tasbih fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain min hadzal kitab. Sudah terdahulu dikisahkan tentang cara-cara sembahyang tasbih itu. Wa min dzalika, setengah lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa, at-ta'minu fis shalah, mengucapkan amin di dalam sembahyang. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imam fa'aminu, apabila imam itu beramin, maka beraminlah kamu. Fa innal malaikata, karena malaikat tu'amminu, malaikat pun beramin waktu imam membaca Fatihah. Jadi amin itu harus imam yang mulai. Jadi si imam yang mulai amin, jangan makmum. Karena perintah Nabi, nah, idza ammanal imam, bila imam ba'amin fa aminu, maka aminkanlah olehmu. Karena malaikat pun mengucap amin juga. Paman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, siapa yang sesuai, bersamaan, bertepatan aminnya akan amin malaikat,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya dosa yang telah lewat. Jadi artinya ba'amin itu di dalam sembahyang. Mun belum sembahyang kada dihitung lagi. Misalnya kita belum bertakbir lagi, belum berusalli lagi. Lalu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita belum lagi sembahyang, kita kada usah ba'amin. Nah, amin kalau kita sudah sembahyang. Nah, kalau kita sudah Allahu Akbar, nah imam hanyar waladdallin, lalu kita amin. Nah, kehebatannya amin ini, kita disuruh memutus bacaan apapun bila mana imam amin. Nah, kita rahatan membaca Fatihah kah, rahatan membaca iftitah kah, rahatan apakah? Misalnya kita membaca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi, imam waladdall, putus dulu iftitah, amin dulu lawan imam, amin. Atau kita membaca Fatihah, misalnya kita beriringan lawan imam Fatihah. Nah, imam begitu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si imam waladdallin, amin. Nah, kita pun amin, diputus dulu Fatihah. Nah, kita beramin dulu. Nah, karena bila mana amin kita tadi sama lawan imam, sama lawan malaikat, taimbai, nah, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musannaf Ibni Wahb ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi mengucap amin tadi diampuni Allah dosanya yang lalu dan dosa yang kemudiannya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar hakadha ruwinahu bil majlis tsani min amali Abdillah al-Jurjani. Wa min dzalika, setengah lagi yang demikian perbuatan yang menghapuskan dosa, salatud duha, sembahyang duha. Faqad ruwiya anna man sallaha, bahwa orang yang sembahyang duha, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Illal kisas, kecuali kisas nang kada diampuni. Nah, kisas artinya secara umum dosa-dosa yang bersangkut paut dengan makhluk Allah. Nah, dosa-dosa nang bersangkut paut lawan makhluk Allah. Qala Ibnu Hajar, inna isnadahu, sanad ini hadis dhaifun jiddan, dhaif sekali. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah itu contohnya seperti mengeluarkan sembahyang dari waktunya dengan tanpa uzur. Nah, itu kabair, dosa besar. Yang sudah tahu waktu zuhur ini parak habis, kada sembahyang zuhur juga lagi. Bang sudah orang asar, nah terlewat waktu zuhur tuh. Nah, itu kabair, itu termasuk dosa besar. Tapi sangkut pautnya hanya lawan Allah. Itu bisa terhapus dengan sembahyang tasbih, bisa terhapus dengan sembahyang tasbih tadi. Itu contoh dosa-dosa, contoh dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Orang kada puasa bulan Ramadan tanpa ada keuzuran, buka kada puasa. Nah, ini dosa besar, tapi hubungannya hanya kepada Allah. Kada ada harus minta ampun lawan siapa, minta maaf lawan siapa, tuh kada ada, hanya kepada Allah. Jadi kada cukup hanya dengan dikada. Kita misal sembahyang terlewat waktunya, begitu kita qada selesai, kan itu kada biris. Karena dikada itu bayar hutang. Perkara dosa itu mesti memerlukan perbuatan atau perkataan lain yang bisa menghapuskan dosa, menunda, melambatkan sembahyang itu. Nah, lain hal kalau kita menunda zakat. Nah, menunda zakat ini bersangkut paut lawan manusia. Karena zakat itu, harta itu adalah bagian dari hak-hak mustahik. Jadi kalau kita misalnya bagi zakat mestinya malam 15 Ramadan umpamanya, lalu kita bagi taka 17, taka 20, itu berdosa lawan Allah. Satu, dosa besar, ditambah itu dosa kepada mustahik karena memperlambat hak mereka.
Beda dengan melambatkan sembahyang, beda dengan melambatkan buka puasa tanpa uzur, itu dosa besar juga, cuma hubungannya hanya kepada Allah. Kalau melambatkan zakat ini, nah ini dosanya mesti minta ampun kepada orang yang diberi itu zakat. Nah, jatah punikam minta maaf, minta halal, ini terlambat mengeluarkan maka itu, maka karena ini haknya. Karena zakat ini begitu sampai waktunya, maka harta kita ini jadi bersekutu. Kada kita lagi ampunnya. Kita bisa duit misalnya 100 juta. Zakatnya mestinya ini keluar 1 Ramadan. Kada kita keluarkan 1 Ramadan. Maka duit yang 100 juta tadi kada ampun kita surangan lagi nih tuh. Itu banyak dah ampunnya. Karena ada 2,5% yang mesti dibagikan kepada mustahiknya. Jadi zakat terlambat itu kada cukup hanya dengan dikeluarkan istighfar lawan Tuhan, itu kada cukup. Mesti kita minta halal kepada yang menerima terlambat, minta ridha terlambat mengeluarkan zakat ini. Wa min dzalika, setengah lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa al-qiraatu ba'dal jumu'ah, membaca sesudah Jumat. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imam min salatil jumu'ah qabla an yathniya rijlahu Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an sab'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya min al-ajri bi'adadi man amana billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang membaca ketika salam imam dari sembahyang Jumat sebelum dia melipat kakinya, artinya posisinya masih duduk tasyahud akhir, posisi masih duduk tasyahud akhir, baca qul huwallahu ahad Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad surah Ikhlas 7 kali, surah Falaq 7 kali, surah Nas 7 kali. Tapi duduk kita jangan berpindah, apalagi berpindah beralih batis pun jangan dari posisi tasyahud akhir. Diampunilah baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan diberikan dia pahala sebilangan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Wa fi Musannaf Ibni Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma man qara'a ba'da salatil jumu'at Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hufiza ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, dia dipelihara antaranya dan antara Jumat yang berikutnya. Wa zakara Abu Ubaid mithlahu min ghairi zikril Fatihah wa qala hufiza aw kufiya min majlisihi dzalik ila mislihi. Wa min dzalika, lagi termasuk lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa itu fadlul qiyam bi Ramadan, keutamaan beramal ibadah di bulan Ramadan. Qiyam Ramadan, sembahyang tarawih termasuk qiyam Ramadan, puasa termasuk qiyam Ramadan, membaca Al-Quran termasuk qiyam Ramadan. Nah, pokoknya amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ngarannya qiyam, qiyam Ramadan. Faqad jaa, sungguh datang hadis, anna man qama fi Ramadan imanu wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayat ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berdiri, itu asalnya di bulan Ramadan hal keadaan dia beriman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunilah baginya dosa lalu dan dosa yang akan datang. Qama Ramadan, qama fi Ramadan, puasa malamnya tarawih, tadarus, nah membukakan orang puasa, nah itu termasuk bagian dari qama fi Ramadan. Wa min dzalika, termasuk yang demikian lagi, fadlul qiyam lailatul qadar, keutamaan beribadah di malam qadar.
Faqad jaa fi sahih anna man qamaha, orang yang beribadah pada malam qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayat ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yes, Ramadanan itu sudah dapat kita jaminan diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Imbah itu lagi kalau kita pulang malam qadar itu pas kita beribadah kepada Allah, nah ditambah lagi pulang jaminannya diampuni pulang dosa lalu dan dosa yang akan datang. Wa min zalika, termasuk yang demikian lagi perkara yang menghapuskan dosa, fadlu siyami Arafah, puasa, kelebihan puasa Arafah. Arafah itu nama harinya. Kalau nama tempatnya Arafat, Arafatin, itu tempatnya Padang Arafah. Kalau Arafah itu harinya, hari ke-9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Faqad jaa fi sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna siyama yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyah wal mustaqbalah, bahwa puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu, tahun lalu, dosa-dosa yang tahun akan datang. Bagi orang yang kada wukuf di Arafah. Kalau bagi orang yang sedang wukuf di Arafah itu kada dianjurkannya puasa. Itu dianjurkan munajat, banyak berzikir kepada Allah. Bagi orang yang sedang haji itu, nang puasa ini gantian bagi orang nang kada naik haji. Nah, lalu digantiakan nang kada naik haji itu pada hari orang wukuf tuh puasa supaya meimbangi mereka-mereka yang beribadah di sana. Wa fi riwayat al-Hafiz Abi Sa'id An-Naqas an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Naqalahu al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabil Khisal al-Mukaffirah lidz-dzunub. Wa min dzalika, termasuk lagi perkara yang menghapuskan dosa, al-ihlalu minal masjidil aqsa, berihram dari Masjidil Aqsa. Faqad jaa bil hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahalla bi hajjatin aw umratin min al-Masjidil Aqsa ila al-Masjidil Haram ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aw wajabat lahu al-jannah. Syakka Abdullah wa rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala Baihaqi fihi fi Syu'abil Iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa wajabat lahu al-jannah. Orang yang berihram haji atau umrah dari Masjid Aqsa, jadinya ini umrah ke Masjid Aqsa dulu. Nah, sampai ke Masjid Aqsa, mengambil mikat di Masjidil Aqsa, ambil mikat di Masjid Aqsa, lalunya terbang atau jalan darat atau jalan laut kah sampai ke Makkah, hanya tawaf sa'i cukur untuk menyelesaikan ihramnya. Nah, itu ada jaminan khusus dari Allah bahwa diampuni dosa-dosanya dan wajib baginya surga. Arti pasti baginya surga itu artinya orang ini dapat jaminan oleh Allah matinya dalam keadaan Islam. Setiap ada hadis-hadis yang mengatakan wajib baginya surga, pasti baginya surga, artinya ini dapat jaminan mati dalam keadaan Islam. Wa min dzalik ma jaa fi fadl hajjil khalis, yang datang pada keutamaan haji yang khalis, haji yang bersih, haji yang mabrur. Jaa fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajal hajj min baitihi kana fi hirzillah ta'ala. Barang siapa yang keluar berhaji, berangkat dari rumahnya, adalah dia dalam pemeliharaan Allah. Fa in mata qabla ay yaqdiya nusuka,
apabila dia meninggal dunia sebelum menyelesaikan ibadah hajinya, waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka jatuhlah pahalanya atas Allah, sudah dapat pahala. Wa in baqiya, jikalau dia tidak meninggal dunia, hatta yaqdiya nusukahu, sehingga dia menyelesaikan ibadah hajinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Wa infaqu dirhamin bidzalikal wajhi ya'dilu alfa alfin bima siwahu fi sabilillah, membelanjakan duit 1 dirham pada jalan itu menyamai dengan 1 juta dirham pada selainnya di jalan Allah. Membelanjakan duit untuk haji itu sama dengan membelanjakan 1 dirham, sama dengan 1 juta dirham pada jalan Allah yang lain-lainnya. Wa fi riwayat man qadha nusukahu wa salimal muslimun min lisanihi wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menyelesaikan hajinya dan selamat kaum muslimun daripada kejahatan lisan dan tangannya, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min dzalika, termasuk lagi yang menghapuskan dosa, as-salatu khalfa maqami Ibrahim alaihissalam, sembahyang di belakang makam Ibrahim. Faqad zakara Qadhi Iyad fi Syifa anna man shalla khalfa maqami Ibrahim rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa husyira yaumal qiyamah minal aminin. Barang siapa yang sembahyang di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, diampuni baginya dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dan dia dihalau pada hari kiamat beserta orang-orang yang aman. Di belakang makam Ibrahim artinya antara dia lawan Baitullah itu dihalat oleh makam Ibrahim. Nah, ini makam Ibrahim misalnya. Nah, di sini Baitullah kan, ini sembahyang menghadap makam Ibrahim itu. Wa min dzalik qira'atu suratil hasyr wa ta'limur rajul waladahu al-Qur'an wa fi thubutihi ma khilafun kabir bainal muhadditsin. Termasuk lagi perkara yang menghapuskan dosa, membaca surah Al-Hasyr, mengajari seseorang anaknya Al-Qur'an, dan pada sabit keduanya itu khilaf yang besar di antara para ulama hadis. Wa min dzalik fadlu tasbih wa tahlil wa takbir. Faqad ruwiya anna man sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bertasbih 100, mengucap alhamdulillah 100, bertakbir Allahu Akbar 100, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mun kita rutin mengamalkan wirid itu lebih 100 sehari, 5 kali 30 kan, Mbah Maghrib subhanallah 30, alhamdulillah 33, 5 kali kan. Nah, ini 100 saja sudah dapat jaminan. Wa min dzalik anna man qada makfufan 40 khatwatan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Setengahnya lagi yang menghapuskan dosa bahwa orang yang menuntun orang yang tidak melihat 40 langkah, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Menuntun orang yang kada melihat sampai 40 langkah, apalagi lebih artinya. Wa min dzalik fadlu sa'yi fi hajatil muslim, keutamaan berjalan pada hajat orang muslim. Waqad jaa fil hadis anna man sa'a li akhir muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, wal hadis bi syawahidihi yasluhu lil i'tibar. Bahwa orang yang berjalan untuk saudaranya muslim pada suatu hajat, dikabulkan baginya atau kada dikabulkan,
diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan dicatat baginya 2 keselamatan, keselamatan dari api neraka, keselamatan dari kemunafikan. Contohnya seperti orang lawan kita minta urusakan sesuatu, tolong bang ikan patuh lawan si pulan itu urusakan, aku ini ada hajat lawan inya, namun aku bisa dari kabulakannya, tapi mun ikan urusakan inya bisa mengabulkan, berjalan kita tulak ke situ. Nah, baik urusan memarahkan orang hendak kawin kah, atau sama aja juga, baik diterima orang atau ditolak orang itu ada urusannya. Pokoknya bila kita sudah berjalan itu diampuni bagi kita dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min dzalik, setengah lagi perkara yang menghapuskan dosa, ma jaa bi fadlil musafahah anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma min 'abdaini mutahabbaini fillah, tidak ada daripada 2 orang hamba yang saling mencintai keduanya itu pada jalan Allah. Wa fi riwayat ma min muslimaini, tidak ada dari 2 orang Islam yaltaqiyani yang bertemu, fayatasafahani berjabat tangan keduanya, wa yusalliyani kedua-duanya membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa lam yaftariqa, melainkan dia tidak berpisah, hatta yughfara lahuma dzunubuhuma, sehingga diampuni keduanya dosa-dosanya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara, dosa yang lalu dan yang kemudian. Wa min dzalik ma jaa fi fadlil hamdi aqibal akli, yang datang keutamaan pada mengucap alhamdulillah sesudah makan. Faqad jaa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa makan suatu makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku dari ketiadaan daya upaya daripadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min zalika, termasuk lagi yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa, fadlut ta'mir fil Islam, keutamaan orang yang panjang umur di dalam Islam. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balagal mar'ul muslim arba'ina sanah, apabila seorang muslim sampai berumur 40 tahun, sarafallahu anhu thalathata anwa'in minal bala, Allah palingkan daripadanya 3 macam dari bala. Al-junun, pertama gila, wal juzam wal baras, penyakit-penyakit basar. Faida balaga khamsin sanatan, bila sudah orang Islam tadi berumur 50 tahun, khaffafallahu anhu dzunubah, Allah ringankan daripadanya dosa-dosanya. Faida balaga sittina sanah, bila orang Islam tadi sampai berumur 60 tahun, razaqahullahul inabah ilaih, Allah berikan dia jalan tobat kepada Allah. Faidza balaga sab'ina sanatan, bila sampai berumur 70 tahun, ahabbathul malaikah, cinta kepada dia orang malaikat. Ini orang muslim. Biarpun syarah hadis, pengertian muslim di sini adalah muslim yang sebenar-benar muslim. Artinya bukan hanya muslim yang artinya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi orang muslim yang di samping mengucap syahadatain, tapi muslim yang menjalankan perintah Allah. Orang muslim yang man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Orang Islam ialah orang Islam yang tutur katanya
tangannya kada mengganggu orang lain. Nah, ini artinya orang muslim yang baik, orang muslim yang melaksanakan ajaran Allah. Bila sampai dia berumur 60 tahun, Allah berikan dia inabah, kembali kepada Allah. Fa iza balaga 70 sanah, bila orang muslim tadi sudah 70 tahun, ahabbathul malaikah, sudah dicintai oleh para malaikat. Wa fi riwayat ahlus sama, dicintai oleh orang-orang yang di langit. Fa iza balaga 80 sanatan, bila orang muslim tadi sampai 80 tahun, usbitat hasanatuhu wa muhiyat sayyiatuhu, ditetapkan kebaikan-kebaikannya, dihapus sudah dosa-dosanya. Fa idza balaga 90 sanah, bila sudah orang muslim tadi sudah berumur 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, Allah ampuni bagi dia dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa summiya, dan dia disebut asirallah bi ardi, dia disebut adalah tawanan Allah di muka bumi ini. Orang umur 90 tahun itu sudah orang kada kawan apa-apa lagi, biasanya sudah saraba uyuh saraba lama, itu dianggap oleh Allah tawanan Allah di muka bumi ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa syuffi'a li ahli baitih, dan dia diberikan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, jadi maingun orang Tuhan yang itu umur 90 tahun tapi orang Tuhan yang baik, orang Tuhan muslim yang bagus, maingun itu berkah. Artinya apa? Sidin bisa memberi syafaat kepada keluarga Sidin karena di akhiratnya. Wal hadis biturukihi yasluhu lil i'tibar. Nah, kemudian sa'atu rahmatillah li hadhil ummah bi fathi abwabit taubah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah min sa'atika wa Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.